Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita bertemu lagi pembelajaran bahasa Inggris khususnya kelas 9. Saya berharap kepada kamu semua untuk tidak bosan ya. Tetap semangat, tetap mengikuti pelajaran dengan fokus karena semua ini kembalinya kepada kamu semua. Khususnya yang kelas 9 pada ujian nanti kamu ujiannya adalah memakai sistem namanya AKM ya. Di situ nanti yang diterapkan utama adalah literasi. Kalau kamu tidak suka membaca berarti tidak akan bisa memahami kalimat soalnya ya. Nah, di sini sebelum Bu Nur memulai pelajaran mengulangi pelajaran minggu lalu, marilah anak-anak supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa kamu terima dengan baik. Kita awali atau kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Mari kita buka pembelajaran ini dengan unit 1, how to make dessert. Dari kalimat how to make dessert sudah jelas sekali kita membahas tentang procedure text, sama seperti minggu yang lalu. Bagaimana, sudah disiapkan toh buku tulisnya untuk mencatat rangkuman-rangkuman selanjutnya karena nanti berkaitan dengan tugas kamu. Ingat, bahasa Inggris nanti tugasnya 1, 2, 3. Yang kemarin yang 1 itu adalah 1 dan 2 itu adalah disagreement sama hope ya. Yang 1 itu adalah hope, yang kedua itu adalah membuat sebuah short message atau letter. Salah satu kamu pilih. Tugas yang ketiga itu adalah memilih kata menggunakan so that, to, atau in order to, atau menggabung dua kalimat menjadi satu dengan menggunakan kata so that ya. Nah, sekarang untuk procedure text ini, di sini judulnya atau the title of the text unit 3 is how to make a dessert. In here we talk about procedure text ya. Di sini kita bicara tentang procedure text. What is the chapter talk about? Di chapter ini kita bicara tentang apa? It is the same with purpose or the goal ya. Ini sama dengan tujuan ataupun apa yang kita capai dalam unit 3 ini. The pertama itu adalah identifying the function of the procedural text. Sudah jelas mengidentifikasi fungsi. Kata fungsi ini sama dengan tujuannya ya. Terus yang kedua itu adalah identifying the part of the procedural text. Mengidentifikasi tentang bagian-bagian ini apa? Terkait dengan general structure ya. Yang terakhir, the last, itu adalah making a procedural text, membuat. Ini yang nantinya tugas kamu, karena di tujuan sudah jelas sekali, making a procedural text, membuat procedure text ya. Nanti bagaimana cara membuatnya akan saya infokan di belakang ya. Nah, untuk selanjutnya contoh di dalam procedure text itu apa? Procedure text itu maksudnya jadi procedure text itu maksudnya, the procedure text is used to explain how people make or do something step by step. Jadi procedure text itu memang bermanfaat atau digunakan untuk menerangkan bagaimana orang tersebut membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkahnya.
Kemudian selain itu juga harus memperhatikan generic structure-nya. Generic structure-nya di dalam prosedur text itu apa? Antara lain adalah aim atau purpose atau goal atau title. Kemudian yang kedua itu adalah ingredients atau material. Yang terakhir itu the last adalah step atau methods ya. Nah, selanjutnya contoh ini ya, the example of a procedural text. In procedural text there are two kinds. Dalam procedural text itu ada dua macam ya. Ada bentuk instruction, ada yang bentuk receive ya. Yang ini adalah bentuk instruction. Coronavirus prevention tips. Nah, di situ kamu diberikan contoh instruksi cara melindungi atau tip dari virus corona. Bagaimana cara preventasinya itu? Nah, preventifnya itu bagaimana? Satu, harus pakai wear a mask, memakai masker. Yang kedua, wash your hand frequently. And the third is cough adequate. Yang the fourth, don't touch ears, nose, or mouth with unwashed hand. The fifth, avoid contact with sick people. The last is clean and disinfect. Ya, itu adalah contoh sebuah prosedur text yang menggunakan instruction. Sekarang the example 2, contoh yang kedua, ini adalah tentang receipt. Receipt itu bisa berupa dessert, bisa drink, bisa main course ya. Jadi bisa berupa makanan pembuka atau minuman. Jadi di sini contohnya adalah how to make orange juice. Kalau membuat sebuah prosedur text, kamu harus menampilkan apa ingredientnya. Ingredientnya antara lain itu ada 4 atau 4 ingredients. 6 fresh orange, 40 ml of sugar water, 3 and 4 cup of ice cups, 200 ml boils water. Lantas bagaimana stepnya? How to make itu sama dengan step atau method. Yang pertama itu first, second, terus the fourth and the last. Kamu perhatikan di dalam prosedur text itu selalu menggunakan bentuk present tense ya. Present tense itu adalah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah objek. Ini sebenarnya materi prosedur text sudah kamu pelajari di kelas 8 ya. Nanti yang terkait dengan recount text, kalau yang ini membicarakan itu ya, kalau prosedur text is talk about present tense, but in the recount itu adalah past tense. Tetapi kita bicara terlebih dahulu tentang prosedur text. Jadi materi ini sudah kamu pelajari di kelas 8. Kita di kelas 9 muncul lagi, tetapi hanya sebagai review. Yang jelas namanya review, kamu of course sudah sangat hafal ya, sudah sangat paham. Kamu lihat you need to feel. Nah, itu sudah jelas menunjukkan bentuk present. Lantas apakah menggunakan conjunction, Bu? Iya, menggunakan kata penghubung, yaitu after that, setelah itu. Nah, itu yang menunjukkan conjunctionnya itu adalah after that. Kemudian yang the second, add the ice cups or the save ice inside. Nah, kata the save ice inside itu juga sudah menunjukkan present tense ya. Terus blend it for about 3 minutes. Kamu disuruh mengblender, kata blend it for about 3 minutes itu juga sudah menggunakan bentuk present tense. Lantas conjunctionnya apa? In order to, agar supaya, make it quiet well ya. Terus yang the last itu ya, itu contoh sebuah prosedur text. Kamu juga harus memperhatikan kalimat yang digunakan prosedur text menggunakan bentuk present tense dan menggunakan conjunction. Contoh yang lain conjunction setelah ya, selain after that ya, after that, in order to, then, terus
banyak lagi ya. Itu next. Nah, itu juga merupakan sebuah conjunction ya. Nah, di sini Bu Nur sudah mengklasifikasi. Dari contoh soal yang kedua tadi sudah jelas sekali di sini pengelompokannya ya. Pengelompokannya kamu lihat, how to make orange juice itu adalah the aim-nya. Jadi nanti kamu membuatnya prosedur teks harus seperti ini ya. Jadi harus kamu kelompokkan masing-masing. How to make orange juice itu adalah the aim atau the goal, harus ditulis seperti itu. Kemudian ingredientnya diberi kurung kurawal ya. Jadi di situ ditulis materials. Bu, kalau saya tulis ingredients bagaimana? Never mind, enggak apa-apa ya. Betul saja. Terus yang terakhir ini adalah stepnya ya, ditulis seperti ini. Nah, di sini biasanya nanti kalau kamu di dalam sebuah soal itu yang mengacu pada bacaan, contoh soalnya seperti ini. What is the purpose of its text? Nah, apa tujuan? Tujuan tadi sudah jelas di atas sendiri. Apa tujuannya tadi? Adalah how to make orange juice ya. Terus why does the writer write its text? Mengapa penulis itu kok menulis bacaan itu? Untuk apa? To show, untuk menunjukkan. To show how to make orange juice. Bagaimana cara membuat orange juice. Number 3, what tense are used of a text? Apa tenses yang digunakan? Tadi sudah jelas. Apa yang digunakan tensesnya tadi? Adalah present tense. Kadangkala juga menggunakan present continuous ya. Does it the text show conjunction in its steps? Kalau kalimat pertanyaan seperti nomor 4, jawabannya yes or no ya. Ingat ya, kalau ada kalimat pertanyaan seperti nomor 4, jawabannya yes or no, ya atau tidak. Sudah jelas sekali. Ada apa tadi menunjukkan conjunction apa tidak? Iya, jawabannya yes it does. What are they? Apa saja mereka? Yang tadi sudah disebut di awal adalah after that, in order to ya, itu salah satu contohnya conjunction. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas. Tugas kamu membuat contoh seperti yang ada di slide 6. Jadi buatlah sebuah prosedur teks. Kamu tulis di kertas HVS, bukan di kertas folio, di kertas HVS. Diberi kelompoknya, purpose-nya mana, ingredient-nya mana, step-nya mana. Silahkan didekor secantik mungkin supaya menambah tampilan kamu menjadi lebih cantik ya. Saya tunggu selama 1 minggu ini, minggu hari Sabtu hari terakhir, yang belum mengumpulkan tugas 1, 2, 3, dan 4 yang sekarang ini, mohon maaf sekali Bu Nur tidak akan mengeluarkan nilai kamu ya. Maka dari itu tolong masih saya beri kesempatan untuk mengumpulkan tugas-tugas kamu. Ingat loh ya, tanggal 20 Juli sampai sekarang ini bulan September, kamu hanya memperoleh tugas 4 saja. Sangat sedikit sekali. Maka dari itu minta tolong kerjasamanya dikumpulkan, bisa lewat WA, bisa langsung ke sekolah. Ya anak-anak, tetap semangat. Ini yang bisa saya terangkan di unit ketiga ini ya. Semoga kamu tetap sehat, tetap semangat, tetap menjalankan semua aktivitas kamu dengan enjoy. Jangan hanya dibuat main-main atau melibatkan orang tua yang mengerjakan. Ingat, yang sekolah adalah kamu, yang menerima materi adalah kamu,
dan kamu yang harus mengerjakan. Orang tua hanya membantu untuk memberikan fasilitas kamu, yaitu berupa data. Ya, paham ya anak-anak? Terima kasih, semoga semuanya mengumpulkan dengan cepat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.